Baik, Salam. Perkenalkan nama saya Suni Fadlisuan. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang dengan NIM 01 2019 0436 kelas L semester 5 program studi Pendidikan Agama Kristen jurusan Pendidikan Agama Kristen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Agama Kristen. Tugas ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dosen, yaitu tugas strategi pembelajaran. Untuk itu, silakan menyaksikan videonya. Materinya yaitu strategi penyampaian, pengolahan, questioning, bertanya. A. Strategi penyampaian. Strategi penyampaian merupakan salah satu bagian dari strategi pembelajaran, tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam rangka menyampaikan pesan-pesan pembelajaran kepada pelajar. Strategi penyampaian isi pembelajaran adalah siasat guru untuk menerapkan media pembelajaran, interaksi pembelajaran dengan media dan struktur belajar dalam penyampaian materi. Yang berikut langkah-langkah strategi pembelajaran. Yang pertama A. Strategi penyampaian stimulus. B. Strategi penyampaian stimultan. C. Strategi penyampaian konsep. Tujuan strategi penyampaian. Tujuan strategi penyampaian adalah strategi penyampaian merupakan komponen verbal, metode untuk melaksanakan proses pembelajaran. Fungsi strategi penyampaian pembelajaran adalah penyampaian isi pembelajaran kepada belajar, menyediakan informasi atau bahan-bahan yang diperlukan pembelajaran untuk menampilkan kerjanya. Yang berikut jenis-jenis strategi penyampaian pembelajaran. Strategi penyampaian pembelajaran merupakan dan dikembangkan atau diturunkan dari model pembelajaran. Yang pertama, satu strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang paling sering digunakan dalam metode ceramah. Dua, strategi pembelajaran tidak langsung adalah tidak langsung memberitakan bentuk keterampilan siswa yang tinggi dalam melakukan pendidikan. Tiga, strategi pembelajaran media merupakan strategi pembelajaran yang membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkat diri. Yang berikut kelebihan strategi penyampaian. Satu, guru bisa mengontrol urutan dan kelulusan materi pembelajaran. Guru dapat mengetahui sejauh mana siswa menguasai bahan pembelajaran yang disampaikan. Dua, strategi pembelajaran dianggap sangat efektif apabila materi pembelajaran yang harus dikuasai cukup luas dan waktu terbatas. Melalui strategi ini, siswa dapat mendengar melalui penuturan tentang materi pembelajaran, sekaligus mengobservasikan melalui demonstrasi. Yang keempat, strategi ini bisa digunakan untuk jumlah siswa dan kelas. Yang berikut kelemahan strategi penyampaian pembelajaran. Satu, strategi pembelajaran ini hanya mungkin dilakukan terhadap siswa dengan kemampuan dan menyimak yang baik. Yang kedua, strategi ini tidak mungkin melayani perbedaan kemampuan belajar, mengetahui minat, bakat, dan gaya belajar individu. Karena lebih banyak dengan ceramah, strategi ini sulit mengembangkan kemampuan sosial siswa. Keberhasilan strategi ini tergantung pada kemampuan yang dimiliki guru. Yang kelima, gaya komunikasi pada strategi ini satu arah, jadi kesempatan mengontrol kemampuan belajar siswa terbatas. Yang kedua atau B, strategi pengolahan. Satu, pengertian pengolahan. Strategi pengolahan adalah pola yang menggambarkan langkah-langkah yang digunakan seorang guru dalam menciptakan dan memperhatikan kondisi kelas agar tetap kondisif
sehingga siswa dapat belajar optimal, aktif, dan menyenangkan. Juga strategi pengolahan merupakan proses menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui fungsi-fungsi manajemen, tentu gunanya sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan sebagai bentuk dari pencapaian tujuan bersama yang telah disepakati. Yang kedua, fungsi pengolahan. Tahap-tahap dalam melaksanakan pengolahan manajemen adalah yang pertama perancang, yang kedua pengorganisasikan, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat evaluasi. Yang ketiga, strategi pengolahan pembelajaran. Strategi pengolahan pembelajaran adalah perancang yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada beberapa strategi pengolahan pembelajaran, yaitu yang pertama, penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran, yang kedua pembuatan catatan kemajuan belajar siswa, yang ketiga pengolahan motivasi, yang keempat kontrak pelajar. Yang keempat, tujuan dan fungsi pengolahan belajar. Yang pertama, merancang tujuan belajar, mengorganisasikan berbagai sumber belajar untuk mewujudkan tujuan belajar. Yang ketiga, C, memimpin yang meliputi motivasi dan dorongan siswa. D, mengawasi segala sesuatu apakah sudah berfungsi sebagaimana semestinya atau belum. Yang C, strategi kuestionis atau bertanya. Pengertian strategi. Strategi pembelajaran questions merupakan strategi yang ditunjukkan untuk membentuk seorang guru atau dosen agar dapat mempresentasikan informasi dalam bentuk respon terhadap pertanyaan yang telah ditanamkan atau diberikan sebelum kepada siswa atau mahasiswa. Yang kedua, langkah-langkah strategi pelaksanaan questions to that have adalah sebagai berikut. 1. Bagikan kartu atau kertas kosong kepada siswa. Yang kedua, mintalah setiap siswa untuk menulis beberapa pertanyaan mengenai materi yang sedang dipelajari. Yang ketiga, putarlah kartu tersebut searah jarum jam. Ketika setiap kartu diedarkan kepada peserta berikutnya, setiap siswa harus membaca dan memberikan tanda pada kartu itu. Yang keempat, saat kartu kembali pada penulisnya, setiap peserta memberikan seluruh pertanyaan kelompok tersebut. Yang ketiga, ada beberapa jenis-jenis pertanyaan menurut taksonomi Bloom terdiri dari 1. Pertanyaan pengetahuan, 2. Pertanyaan pemahaman, 3. Pertanyaan penerapan, 4. Pertanyaan analisis, 5. Pertanyaan sistematis, 6. Pertanyaan evaluasi. 4. Kelebihan dan kelemahan strategi questions to that have. Yang pertama, kelebihan. 1. Dapat menarik dan menemukan perhatian siswa sekalipun sebelumnya keadaan kelas atau siswanya pun kebiasaan bergaurah saat belajar berlangsung karena siswa dituntun untuk mengembangkan unsur kognitifnya dalam membuat atau menjawab pertanyaan. Kedua, dapat berangsang siswa melatih dan mengembangkan daya pikiran dan ingatan terhadap pembelajaran. Yang ketiga, mampu mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan dapat menggunakan pendapatnya. Kelemahan. 1. Dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa sekalipun sebelumnya keadaan kelas
meraih atau siswanya punya kebiasaan bergairah saat belajar berlangsung, waktu yang ditumbuhkan sering tidak cukup karena harus memberi kesempatan semua siswa membuat pertanyaan dan menjawabnya. Yang kedua, siswa merasa takut karena sewaktu menyampaikan pertanyaan siswa kadang merasa pertanyaan salah atau sulit menggunakannya. Dari materi di atas, saya mengambil kesimpulan bahwa strategi adalah pola yang ditetapkan secara sengaja untuk melakukan suatu kegiatan. Strategi pembelajaran juga adalah usaha orang mendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang baik. Oleh karena itu, orang pendidik harus memperhatikan beberapa strategi dalam pembelajarannya, yaitu strategi penyampaian, strategi pengolahan, strategi bertanya. Nah, strategi pembelajaran mencakup penggunaan pendekatan, metode, dan teknik bentuk media, sumber belajar, pengelompokan peserta didik untuk mewujudkan interaksi antara pendidik dan peserta didik terhadap proses dan hasil serta dampak kegiatan. Sekian dan terima kasih penjelasan saya. Shalom.